persekutuan yang kudus ada. Jadi yang kita bangun adalah persekutuan yang kudus ada. Jadi ada catatan dari persekutuan yang kudus ada. Kedua adalah malaikat yang berpasukan menjaga kita. Kalau kau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanmu, kau adalah muridnya, kau salah. Dia sudah tempatkan kamu sudah dianggap lalu Tuhan. Jadi kasih sayang yang adalah Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan selain pujian sembahkan. Karena kamu adalah kasih sayang Tuhan, maka kamu dicatat gereja yang kudus. Yang kedua dicatat oleh malaikat Tuhan. Yang ketiga oleh Holy Spirit. Mengapa Holy Spirit mencatat kamu? Karena Yesus telah memberikan tubuhnya sama kamu, kau makan. Yesus telah memberikan darahnya, kau minum. Yesus telah memberikan rohnya, napasmu. Maka kau berharga. Maka Holy Spirit, roh Tuhan mencatat. Nah itu sebuah catatan itu mengalir ke sekretarisnya Tuhan. Catat. Nah yang namamu ada kehidupan, walaupun kau mati di sana, di sini, atau kau ada bom meledak kau mati atau apa, katakan laut akan memberikan orang matinya. Orang matinya ada orang yang benar dan orang yang jahat. Orang benar sudah berpindah dan orang jahat itu dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini harus merangsang kita menjadi orang yang dinasihati oleh Paulus kau bilang tadi, atau Petrus kau bilang, yang menjadi pendatang di negeri lain atau perantau, sehingga dia menjadi terang dan garam kemanapun roh mengirimnya. Maka sebagai orang yang punya talenta oleh Tuhan, menyiapkan diri kita menjadi paling tidak kita bersahabat di dalam, tapi kita sahabat ini akan dikenal orang lain. Kepada siapakah kau nanti berkenalan? Siapapun yang mengenal kau akan dikatakan kau ini adalah kau akan dikenal sebagai apa? Pengikut Yesus. Paling tidak sebagai orang Kristen. Kamu sebagai orang Kristen, kamu pengikut Yesus. Di dalam bukunya Petrus ada disebut orang Kristen, ada disebut penderitaan Kristen. Minimal kita bilang, oh saya orang Kristen. Lebih meningkat saya pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Dan kau harus yakin sebagai orang Kristen, pandangan orang terhadap kamu adalah orang yang patut menjadi teladan. Jadi orang Islam, orang Buddha, orang Hindu mengenal kamu, oh kamu ini teladan. Kau teladan dalam perkataan dan teladan dalam perbuatan. Sekarang kamu harus mengatakan bagaimana supaya aku teladan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ketika ada tekadmu, kamu teladan dalam perkataan dan perbuatan, Holy Spirit bekerja.
Dia akan mengajar kamu, menuntun kamu, memimpin kamu. Ini berharga ini. Berharga ini. Maka pertama kamu ada persekutuan. Apa persekutuan? Ada kelompok kita. Kita kelompok. Lalu sebagai kelompok dalam persekutuan, maka kita dipimpin oleh Holy Spirit dan menempatkan malaikat berpasukan. Supaya namamu tidak hilang dari buku kehidupan. Berhenti kau ingat. Maka ketika kau catat di sini, oh, kelompok kami ada 9. Ini tadi Mikael, Andre, Gisler, Haikal, Franklin, Sufiani, Dulfan. Ini. Oh, ada nama. Ini teman. Aku ke surga. Kok kamu nggak ada nama? Terang. Salah siapa nggak ada nama di surga? Siapa yang mencatat tadi? Ya persekutuan kita ini. Persekutuan kita yang mencatat. Ya, lebih luas gereja mencatat. Lalu malaikat Tuhan menempatkan mencatat kamu. Lalu rohnya mencatat. Oh. Hari ini tanggal 20. Bukan? 23. Hah? 23. 23. Iya. Bulan 12. Kau dicatat besok tanggal 24. besok kita ibadah kan? Ibadah, Bung. Tanggal 25 ibadah di Sunter. Sunter sini, Bung. tanggal 25 di Sunter. Iya, 25 di Sunter. Kita mau dijamu oleh Derlan. Ya dia bilang di Sunter aja kita semua ya. Dia mau jamu kita makan. Ada lomong kah? Ada lomong kah? Saya tidak makan lomong. Daging babi tidak makan. Tapi kalau enak, lihat dulu. Masuk Lihat-lihat. aja. Kalau saya sekarang kuliah betul apa yang mau aku makan. Tak sembarangan lagi aku makan. Mengapa? Sebab apa yang aku makan mengganggu saya. Tidak tahukah kamu bahwa kau adalah tubuh adalah bait Allah? Wah, ada tertuliskan di 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Yang kedua, tidak tahu kamu bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu? Masih mau main-main lagi kau kepada makanan minuman yang kau akan telan. Bait Allah. Maka belajar hari ini makan yang didoakan. Kalau kita tidak tahu apa sebetulnya yang kita makan ini, TP tahu apa kita doakan. Supaya kita doakan tidak merusak bait Allah ini. Ini perutku udah buncit ke depan. Saya harus bertugas tanggal 24 sekarang. Saya harus berjuang supaya tahun tanggal 1 keluar.
kurang besarnya ini, buncinya berkurang. Karena coba lah, kita harus tahu bahwa baca dulu 1 Korintus 3. Ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini firman Tuhan atau apa? Nah, kita itu bait Allah. Betapa berharganya kita ini. Ini sebabnya maka Roh Tuhan memperhatikan kita. Itu sebabnya malaikat Tuhan berpasukan menjaga kita. Dan rohnya ada di dalam kita. Jadi kamu percaya kalau ketika kamu perjamuan kudus makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, percayakah kamu? Waktu perjamuan kudus kemarin, percayakah kamu bahwa kau makan tubuh Kristus? Percayakah kamu? Dengar, percayakah kamu ketika perjamuan kudus? Kau ikut perjamuan kudus di sana? Kemarin Ini Natal. saya ada sakit jadi saya tidak ikut perjamuan. Hah? Ada sakit jadi saya tidak ikut. Lagi sakit walaupun kemarin. Tapi pernahkah kau ikut perjamuan? Iya, pernah. Nah, waktu kau ikut perjamuan, percayakah kau makan tubuh Kristus? Percaya. Percayakah kau makan darah Kristus? Percaya. Percayakah kau bahwa Roh Tuhan berkenan sama kamu? Percaya. Kalau kau percaya, kau sakitmu sembuh. 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 Percayakah kamu? Percaya. Kenapa kau? Karena kau dipanggil Tuhan. Kau dipilih Tuhan. Maka kau harus percaya. Percayakah kau akan diajar berbicara bagus? Percaya. Ya, Tuhan akan membangun kamu. Amin. Tuhan akan membentuk kamu. Hanya percaya. Tidak cari-cari ke konsultan, ke dokter. Percaya saja. Kau akan dibentuk. Jadi kalau kita percaya, kita adalah memasuki persekutuan Tuhan. Nah, jadi ini 1 Korintus 3 ayat 16. Nah, dikatakan ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita ini dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen yang siap mengalami ujian, cobaan, tantangan, dan semua apa itu kita. Nah, ini diulangi ayat di pasal 6 juga, pasal 6 ayat 17 juga, ya. Ayat 19, pasal 6.
1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ayat itu diulangi lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, mulut kita, mata kita, hati kita, tangan kita, tubuh semua memuliakan Allah. Kita bernyanyi ya, Mazmur pasal 1, berbahagia. Berbahagia orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Berbahagia orang yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, tapi kesukaannya hanya firman Tuhan dan merenungkan iman, baik siang maupun malam. Dia seperti pohon ditanam di tepi air, apa yang dibuatnya berhasil. Itu lagu pujian dari Mazmur pasal 1. Jadi kalau kamu mau ulang itu, baca Mazmur pasal 1. Jadi kita semua yang ada di sini, kita berjuang bersama. Tanggal 31 kita mau bakar ikan di rumah. Saya udah pesan 10 kilo. 10 kilo kali ya, bisa 1 kilo 1 kilo. Bisa 1 orang kan? Kalau kita nanti 20, 10 kilo kan kita akan siapkan. Dan yang mau dimakan bukan hanya ikan, ada juga ayam, ada juga tahu, ada juga sayur. Kamu kan pandai bakar ikan kan? Ya siapin arang, ya siapkan. Dan habis makan minum malamnya ya pulanglah ke asrama, mandi, ibadah juga kita tanggal 1, tapi tidak jam jam 10 ya, asal jam 10 ya. Artinya kamu udah bisa bangun jam 8 mandi, jam 10 kita ibadah. Kau siapkanlah ibadah tanggal 1. Si Robert pulang. Perempuan udah di tempat di luar semua family.
Tinggal ini aja kita. Iya, Pung. Mahasiswa 8. Iya, Bung. Cukup kita. 8 cukup. 9 sama dia. Keluarga David, keluarga Cesar, keluarga dari rumah. Cukup itu. Di sini atau di sana? Sini aja. Sini aja supaya. Oke. Hah? Pakai semua. Oke ya, jadi sampai ada perjuangan, ada persembahan. Enggak ada, Pung. Itu yang kemarin. Ya sudah, dilanjut. Satu. Oke.